Salam damai di hati. Halo kawan-kawan, kita jumpa lagi bersama dengan saya Pure Sky. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung saya sampai hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke teman-teman, kali ini saya membagikan video karena belakangan ini saya memperhatikan semakin banyak teman-teman yang lain yang menggemari mancing dengan teknik casting. Nah, karena itu saya rindu, saya mau berbagi berdasarkan pengalaman, hal-hal apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang castinger sehingga dia boleh menjadi seorang castinger yang baik. Artinya bahwa minimal apa yang saya bagikan ini membantu teman-teman sehingga teman-teman bisa menikmati mancing casting. Oke teman-teman, karena itu saksikan video saya berikut ini. Oke teman-teman, tips yang pertama adalah bahwa teman-teman itu menyukai mancing casting, atau teman-teman betul-betul hobi, atau bukan hanya sekedar memancing, tapi teman-teman suka atau hobi dengan namanya mancing casting. Ini bagi saya pikiran yang pertama yang harus teman-teman miliki, sehingga pikiran ini akan menyemangati teman-teman untuk mancing casting. Karena begini teman-teman, di sisi lain mancing casting ini adalah sebuah teknik mancing yang membosankan sebenarnya. Karena mancing casting ini bukan seperti mancing ikan mujair yang kita ambil umpan lalu kita diamkan begini terus menerus. Tidak teman-teman, tapi mancing casting adalah kita lempar, tarik. Nah, saya pernah coba sampai 45 menit itu tidak pernah dapat sembaran. Bayangkan teman-teman, 45 menit teman-teman lempar tapi tidak pernah dapat sembaran. Karena itu teman-teman harus tahu, kalau teman-teman tidak punya jiwa hobi dalam bermain casting, maka teman-teman akan berhenti bermain casting dan akan pulang. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa di sisi lain mancing casting ini adalah mancing yang membosankan. Oleh karena itu teman-teman harus betul-betul hobi dan betul-betul menyukai mancing casting. Tapi teman-teman harus tahu, kalau satu kali dapat sembaran saja, pasti teman-teman dapat sensasi yang baik. Rasanya enak sekali mancing casting itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, sekali lagi tips saya ya, teman-teman bukan hanya sekedar mancing casting atau hanya sekedar hobi, tetapi betul teman-teman hobi dan suka mancing casting. Dan saya yakin teman-teman pasti menjadi seorang castinger yang baik. Oke, teman-teman, tips yang kedua dari saya adalah teman-teman harus memiliki piranti yang tepat, atau bahasa sederhananya itu teman-teman harus memiliki joran yang tepat dan juga reel casting yang tepat. Apakah itu reel BC atau itu reel spinning. Nah, karena begini teman-teman, dengan teman-teman memiliki piranti yang tepat akan mendukung teman-teman bermain casting dengan baik. Karena bermain casting itu begini, kita butuh lemparan yang jauh. Beberapa teman saya mengeluh spotnya luas, tapi lemparan mereka hanya dekat. Karena apa? Karena tidak didukung oleh piranti yang tepat. Nah, begini teman-teman tidak boleh menggunakan reel yang kelas 5.000 ya, reel spinning untuk teman-teman pakai bermain casting. Itu sangat tidak tepat. Pasti teman-teman cepat sekali kelelahan, pasti itu. Atau teman-teman memakai joran untuk mancing mujair yang panjangnya 160 misalnya, atau yang pendek sekali, lalu cincinnya cuma 5 atau 4, teman-teman pakai untuk casting. Itu sangat tidak saya sarankan, karena teman-teman pasti akan cepat bosan dan capek.
Nah, oleh karena itu teman-teman, dalam bermain casting itu sudah ada standar yang dibuat. Minimal teman-teman punya joran casting itu baik spinning ataupun BC yang panjangnya 180 cm. Atau ada yang 190, 195, 2 meter, 2 meter 10, silakan teman-teman. Tergantung selera teman-teman semua. Nah, atau di reelnya teman-teman bisa memilih reel yang kelas 1000 atau 1500, bahkan menurut saya sudah lebih tinggi reel kelas 2000 untuk teman-teman gunakan. Bahkan ada teman-teman saya menggunakan reel spinning itu yang kelas 800, kecil sekali memang, mesti memang hati-hati. Nah, karena dengan semakin reelnya kecil itu membuat kita enak main lempar ya, lempar jauh, tidak cepat capek. Nah, khusus untuk reel spinning teman-teman harus perhatikan ya, di bagian spoolnya itu, di bagian spool yang depan itu ya, atau tempat senarnya itu, teman-teman harus memilih. Di situ ada yang lurus begini ke atas, tapi ada juga yang dibuat miring ke sini. Nah, teman-teman spoolnya itu harus dipilih adalah yang piringannya paling depan yang mutar itu ya, itu yang harus ada miringannya ke arah luar, karena itu dibuat untuk supaya waktu kita melempar senar kita lebih mudah keluar dari spoolnya. Itu untuk reel spinning. Nah, sekali lagi teman-teman, untuk tips yang kedua ini teman-teman harus menggunakan piranti yang tepat, karena dengan piranti yang tepat akan mendukung teman-teman menjadi seorang castinger yang baik. Tips ketiga dari saya adalah teman-teman tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Sekali lagi, teman-teman tidak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu terjadi. Apa maksudnya teman-teman? Oke, saat kita lempar, tolong perhatikan lokasi di sekitar teman-teman. Lokasi di sekitar teman-teman. Apakah ada rumput di belakang? Apakah ada ranting pohon di atas, di samping kiri kanan? Itu harus teman-teman perhatikan, sehingga lure kita tidak nyangkut di pohon atau rumput-rumput itu. Kalau itu terjadi teman-teman, maka akibatnya sangat fatal. Nah, saya punya teman, waktu dia melempar, dia tidak memperhatikan ada rumput di belakang. Yang terjadi adalah joran spinningnya patah. Joran spinningnya patah. Nah, oleh karena itu sekali lagi teman-teman, tolong perhatikan hal ini. Apalagi kalau kita menggunakan reel BC ya, itu kalau lure kita nyangkut di belakang, lalu dia blacklist, itu blacklistnya sangat parah dan butuh waktu berapa lama untuk membuka PA kita ini. Nah, teman-teman, oleh karena itu sekali lagi tolong perhatikan baik-baik. Melempar teman-teman itu perhatikan kondisi di sekitar, sehingga rule kita ini terbebas dari sangkut di atas pohon atau di cabang-cabang pohon atau rumput yang ada di belakang kita. Kalau itu kita lakukan, kita perhatikan dengan baik, maka kita pasti akan menjadi seorang castinger yang baik. Nah, oke teman-teman, itu dulu 3 tips dari saya. Nanti saya akan sambung di video-video berikutnya tentang beberapa tips yang diperlukan untuk menjadi seorang castinger yang baik. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen, share video saya supaya saya juga semakin semangat untuk membuat video-video casting di tempat saya, dan semoga video saya ini berguna dan menghibur bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video.